luas, dalam, dan penuh misteri. Itulah kondisi lautan kita saat ini. Selama berabad-abad, manusia telah menjelajahi permukaannya, namun apa yang tersembunyi di bawahnya masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Di kedalaman Mediterania, tersimpan rahasia sebuah peradaban yang telah lama hilang. Kota yang pernah menjadi pusat perdagangan dan kemakmuran, kini terbaring sunyi dalam pelukan samudera. Video ini akan membahas tuntas penemuan kembali kota yang hilang di telan samudera. Kota ini bernama Thonis Herakleion. Penemuan Thonis Herakleion sering dibandingkan dengan mitos Atlantis karena kisahnya yang misterius. Keberadaannya telah menjadi daya tarik arkeolog dalam meneliti sejarah peradaban kota ini. Namun berbeda dengan Atlantis, kota Thonis Herakleion telah dibuktikan keberadaannya. Penemuan Thonis Herakleion ini membuka jendela baru bagi kita untuk melihat ke masa lalu. Setiap artefak yang ditemukan menceritakan kisah tersendiri tentang kehidupan, budaya, dan peradaban yang pernah berjaya di kota ini. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana kota sebesar ini bisa tenggelam? Dan apa yang dapat kita pelajari dari nasibnya? Mari kita simak lebih lanjut misteri kota Thonis Herakleion. Pada tahun 2000, sekelompok tim arkeolog yang dipimpin oleh Frank Goddio membuat penemuan yang menggemparkan dunia. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti sonar multibeam dan magnetometer nuklir, mereka memetakan dasar laut di Teluk Abu Qir. Apa yang mereka temukan sungguh menakjubkan, yaitu sebuah reruntuhan kota kuno yang terbentang luas di dasar laut yang tersembunyi selama lebih dari 1000 tahun. Kota ini adalah Thonis Herakleion, sebuah nama yang sebelumnya hanya dikenal dalam legenda dan catatan sejarah yang samar. Kota ini pernah disebutkan oleh Herodotus dalam tulisannya sebagai tempat Herakles pertama kali menginjakkan kaki di Mesir, dan diyakini sebagai kota yang kemudian dikenal sebagai Herakleion oleh orang Yunani atau Thonis oleh orang Mesir. Dan Diodorus Siculus pun pernah menyinggung keberadaan kota pelabuhan ini, menggambarkannya sebagai tempat yang makmur dan penting bagi perdagangan Mesir kuno. Balik ke kisah penemuan yang dilakukan tim Goddio, ketika para penyelam turun ke kedalaman air, mereka seolah melangkah masuk ke dunia yang telah lama hilang. Di sana, tersembunyi di antara pasir dan lumpur, para tim arkeolog menemukan harta karun arkeologi yang tak ternilai. Patung-patung raksasa yang dulunya menjulang tinggi, kini terbaring dalam diam, seolah tertidur dalam mimpi panjang. Kuil-kuil kuno yang pernah menjadi tempat pemujaan dewa-dewi Mesir, kini menjadi rumah bagi ikan-ikan dan terumbu karang. Perhiasan-perhiasan indah yang mungkin pernah menghiasi leher para bangsawan Thonis Herakleion, kini berkilau di bawah sinar lampu para penyelam. Dan yang paling menakjubkan, kapal-kapal kuno yang terawetkan dengan baik, memberi kita gambaran tentang bagaimana orang-orang zaman dulu berlayar dan berdagang. Penemuan dan eksplorasi Thonis Herakleion tidak mungkin terjadi tanpa kemajuan teknologi dalam dunia arkeologi bawah air. Tim peneliti menggunakan berbagai alat canggih untuk memetakan dan mengeksplorasi situs ini. Salah satu teknologi kunci adalah sonar multibeam yang memungkinkan pembuatan peta 3 dimensi dengan detail dari dasar laut. Selain itu, magnetometer nuklir juga digunakan untuk mendeteksi anomali magnetik yang mungkin menunjukkan keberadaan artefak logam. Dan fotogrametri bawah air juga digunakan untuk penciptaan model 3 dimensi artefak dan struktur dengan tingkat detail yang luar biasa. Ini membantu dalam dokumentasi dan studi lebih lanjut, bahkan setelah artefak diangkat dari dasar laut. Namun, bagaimana kota ini bisa mencapai kejayaan sebelum akhirnya tenggelam ke dasar laut? Untuk memahami ini, kita harus melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke era ketika Thonis Herakleion berada di puncak kejayaannya. Thonis Herakleion, seperti yang telah disebutkan di awal, kota ini dikenal oleh masyarakat Mesir kuno sebagai Thonis dan oleh masyarakat Yunani kuno sebagai Herakleion. Thonis Herakleion terletak di Teluk Abu Qir, sekitar 15 mil di timur laut Alexandria modern. Kota ini menjadi pelabuhan utama dan pusat perdagangan internasional yang sangat penting,
Tonis Herakleion mencapai puncak kejayaannya pada periode antara abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Masa keemasan ini bertepatan dengan era akhir dinasti ke-26 Mesir, periode Saite, dan awal periode Ptolemaic. Pada masa ini, Tonis Herakleion berkembang menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Mediterania Timur. Lokasinya yang strategis di muara Sungai Nil menjadikannya gerbang utama Mesir. Semua kapal yang datang dari Yunani dan negeri-negeri lain di sekitar Laut Mediterania harus melewati Herakleion sebelum bisa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan-pelabuhan lain di sepanjang Sungai Nil. Kehidupan ekonomi Herakleion sangat dinamis, dengan pelabuhan yang selalu ramai oleh kapal-kapal dagang. Barang-barang mewah seperti anggur Yunani, keramik halus, dan perhiasan emas berdatangan melalui kota ini. Sementara itu, Mesir kuno menjadikan gandum, tekstil linen, dan papirus Mesir menjadi komoditas ekspor utama. Penemuan koin-koin dari berbagai wilayah Mediterania memperkuat bukti luasnya jaringan perdagangan kota ini. Dari sini, barang-barang tersebut didistribusikan ke berbagai wilayah di Mesir. Sebagian dikirim ke kota Naukratis, sebuah pelabuhan dagang lain yang terletak hampir 50 mil lebih jauh ke arah hulu Sungai Nil. Sebagian lainnya diangkut melalui Danau Barat, yang terhubung dengan saluran air ke kota Kanopus di dekatnya, untuk kemudian disalurkan ke berbagai pelosok negeri. Peran Tonis Herakleion sebagai pintu gerbang Mesir tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga secara administratif dan keagamaan. Di sini, pejabat-pejabat Mesir memungut bea cukai dari kapal-kapal asing. Sebuah prasasti yang ditemukan di lokasi ini, yang dikenal sebagai Prasasti Naukratis, menjelaskan bahwa Raja Nectanebos I pada abad ke-4 sebelum Masehi mengumpulkan semua pajak yang dikumpulkan melalui impor dari kapal yang berasal dari Yunani harus diberikan kepada kuil Neit di Sais. Kuil Neit di Sais adalah sebuah tempat suci yang didedikasikan untuk Dewi Neit, salah satu dewi tertua dan terpenting dalam Mesir kuno. Dan Sais sendiri adalah sebuah kota kuno yang terletak di delta barat Sungai Nil, dan menjadi ibu kota Mesir selama periode Saite, yaitu sekitar 664 sampai 525 sebelum Masehi. Kehidupan keagamaan di Tonis Herakleion sangatlah kaya, dengan festival-festival besar seperti Misteri Osiris yang diadakan setiap tahun. Perayaan ini melibatkan prosesi ritual di mana patung Dewa Amun dibawa dengan perahu dari kuil Amun di Herakleion ke kuil Osiris di Kanopus. Yang menarik banyak peziarah dan meningkatkan status kota sebagai pusat keagamaan. Secara arsitektur, Tonis Herakleion adalah kota yang menakjubkan dengan pusat kota yang didominasi oleh kuil agung Amun-Gereb. Kompleks keagamaan yang luas ini tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga pusat ekonomi dan politik kota. Kanal-kanal membelah kota membentuk jaringan waterway yang menghubungkan berbagai bagian kota. Patung-patung kolosal diyakini telah menghiasi kota ini. Hal ini dibuktikan dengan penemuan patung Dewi Isis yang dikenal sebagai Dewi Ibu bagi kepercayaan Mesir kuno. Selain itu, terdapat patung Dewa Hapi setinggi 5,4 meter yang merupakan Dewa Sungai Nil yang menegaskan pentingnya Sungai Nil bagi kehidupan kota. Ditambah, selain kedua patung tersebut, masih banyak patung yang belum teridentifikasi lainnya yang menegaskan banyaknya patung kolosal yang menghiasi kota ini. Dan sebagai kota pelabuhan internasional, Tonis Herakleion menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, menciptakan atmosfer kosmopolitan yang unik. Saat itu, orang Mesir, Yunani, dan pedagang dari berbagai penjuru dunia hidup berdampingan yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya kota. Penemuan artefak-artefak dari berbagai budaya, termasuk patung-patung bergaya Mesir dan Yunani serta koin-koin dari berbagai kota Mediterania, menunjukkan keberagaman dan interaksi budaya yang luas di kota ini. Hal ini menunjukkan keberadaan Herakleion yang penting dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan keagamaan, menjadikannya salah satu kota paling berpengaruh di Mesir kuno pada masanya, mencerminkan kompleksitas dan kekayaan peradaban yang berkembang di tepi Sungai Nil. Namun, di balik kemegahan ini, benih-benih kehancuran Herakleion mulai tertanam. Pembangunan besar-besaran yang dilakukan di atas tanah aluvial yang tidak stabil, serta kombinasi adanya kenaikan permukaan laut yang perlahan tapi pasti, mulai mengancam fondasi kota. Para ilmuwan masih memperdebatkan apa yang menyebabkan kota ini tenggelam. Para peneliti mengungkapkan kemungkinan kota ini tenggelam disebabkan adanya tsunami, gempa bumi,
atau kombinasi di antara keduanya. Selain kemungkinan tersebut, faktor penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut menjadi faktor pendukung yang secara tidak langsung menjadi rentetan penyebab kota ini tenggelam. Dan kemungkinan kota ini tenggelam merupakan proses bertahap, bukan peristiwa tunggal yang terjadi secara tiba-tiba. Penemuan kembali kota Herakleion membuka jendela baru bagi kita untuk melihat ke masa lalu. Setiap artefak yang ditemukan menceritakan kisah tersendiri tentang kehidupan, budaya, dan peradaban yang pernah berjaya di kota ini. Namun, nasib kota Herakleion juga memberi kita pelajaran penting tentang bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi peradaban manusia. Kini, saat kita memandang ke kedalaman Mediterania tempat kota Herakleion beristirahat, kita diingatkan akan keagungan dan kerapuhan peradaban manusia. Kota yang hilang ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan. Mungkin, dengan memahami masa lalu, kita bisa lebih bijak dalam membangun masa depan. Sekian untuk pembahasan kali ini, sampai jumpa di ragam dimensi selanjutnya.